Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baiklah, saya akan ini kemarin saya sudah mempraktekkan ini ya 2 kali saya mempraktekkan apa namanya pengisian e-kinerja ya Pak ya, eee, Mas Ari, dan hari ini saya akan mempraktekkan lagi pengisian penilaian kinerja di PMM. Suara saya terdengar jelas Pak? Iya, terdengar jelas, Bu. Ya, disilakan, Bu. Terlihat Pak? Oke, terlihat, Bu. Iya, Ya, jelas Bu Rani sudah terlihat. Oke, terima kasih. Baiklah, ini saya menggunakan akun ya, sebentar saya logout dulu ini akun kepala sekolah. Baik, saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana pengisian e-kinerja melalui PMM. Pertama, kita masuk ke halaman platform Merdeka Mengajar, ya, Bapak Ibu ya, dengan alamat di https://guru.kemendikbud.go.id atau bisa dengan mengetik Merdeka Mengajar saja di browser Bapak Ibu, yang paling atas Merdeka Mengajar, langsung diklik seperti ini. Nah, seperti ini langsung. Kalau lebih baik Bapak Ibu saat mengisi penilaian kinerja ini menggunakan laptop ya, agar lebih jelas. Kalau dari tampilan HP itu lebih kecil dan sulit sekali. Lalu klik di pojok kanan ada buka PMM. Nah, di sini kita masuk. Nah, ini ya. Ini saya menggunakan akunnya Bu Sukarti. Ini kalau belum ada, dimasukkan dulu akunnya dengan use another account ya. Di sini Bu Sukarti. Nah, next. Masukkan passwordnya. Next. Nah, nanti akan dialihkan seperti ini. Klik saja lanjutkan. Izin, Bu Rani. Iya. Tampilan, oke, tampilan sudah berubah ya. Ya, Oke. silakan, Bu. Ya, dia masuk ke halaman PMM. Tampilan awal seperti ini sama seperti yang di HP ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu kita masuk ke pengelolaan kinerja. Klik pengelolaan kinerjanya. Nah, nanti dia masuk ke pengelolaan kinerja seperti ini. Nah, ini ada di beranda ya, Bapak Ibu ya, di beranda. Di sini lanjut merencanakan rencana kinerja. Dan ini adalah alur pengelolaan kinerja, bisa dilihat Januari kita merencanakan, Februari persiapan kelas dan observasi, Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, April sampai Mei kita melaksanakan tindak lanjut dengan pemantauan atasan, di Juni baru ada penilaian. Berbeda dengan e-kinerja yang dari BKN, di mana kita mengerjakannya tiap bulan, kalau di PMM tidak demikian Bapak Ibu, jadi kita mengerjakan perencanaan hanya di Januari, selanjutnya kita pelaksanaan saja untuk periode dari Januari sampai bulan Juni 2024. Nanti di semester depan, di bulan Juli sampai Desember, kita membuat lagi satu RKH lagi. Ini klik yang sebelah sini. Nah, di sini kita masuk ke perencanaan kinerja, Bapak Ibu. Yang harus diamati adalah di sini tampilan di perencanaan kinerja pertama praktik pembelajaran ini Bapak Ibu memilih indikator yang akan menjadi fokus peningkatan kinerja. Pilih satu saja yang menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak dan Ibu. Di sini diambil dari raport pendidikan. Ini ada yang merah, ada yang kuning, dan ada yang hijau. Prioritas utama yang merah terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang merah, silakan ke kuning. Kalau tidak ada yang kuning, semuanya hijau, silahkan ke yang hijau.
mana yang menjadi fokus itu silakan didiskusikan dengan kepala sekolah dan tim pengembang sekolah, mana yang akan menjadi prioritas untuk peningkatan dari kinerja Bapak Ibu, terutama yang menyangkut dengan rapot pendidikan. Di sini dipilih penerapan disiplin positif, kita klik. Kalau tidak diklik, dia sininya tidak abu-abu ya, tidak hitam. Kalau kita klik seperti ini akan berubah menjadi hitam. Kita klik sini. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ini ada pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu, ini di sini diharapkan memilih 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Ini adalah batas standar ya, minimal untuk memenuhi ekspektasi atasan. Boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Jadi kalau kurang mohon didiskusikan dengan atasan ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih. Ini ada 18 kriteria poin yang bisa dipilih. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memilih sebagai kegiatan seminar atau lokakarya, ini poinnya 4. Peserta berbagi praktik baik, ini poinnya 4. Dan banyak lagi lainnya ada 18 poin. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dan bisa pilih di sini. Di sini saya pilih dulu mengikuti peserta berbagi praktik baik di komunitas. Nah, sudah, nanti Bapak Ibu lihat mau berapa kali ikut kegiatannya. Misalnya Bapak Ibu ada komunitas belajar ya, komunitas belajar di sekolah, itu di sekolah akan mengadakan beberapa kegiatan berbagi praktik baik. Seandainya dalam 6 bulan akan mengadakan 4 kali kegiatan. Maka diklik 4 kali kegiatan. Maka poinnya adalah 16. 4 dikali 4 jadi 16 kegiatan. Kurang 16 poin lagi ditambah. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan yang lain lagi. Mana yang kira-kira akan Bapak lakukan di semester ini. Bisa seandainya Bapak Ibu mau pilih peserta pelatihan mandiri. Bisa. Oh, tapi susah nanti aksi nyatanya atau sudah dikerjakan semua. Karena ini sekolah undrak ya, sudah semua. Jadi tidak ada lagi topik tersisa untuk dikerjakan. Silahkan mengikuti yang lainnya lagi. Seandainya. Nah, ini partisipasi observasi praktik pembelajaran dengan rekan sejawat. Nah, ini bisa dipilih Bapak Ibu. Nah, partisipan observasi praktik pembelajaran ini bisa dilakukan dengan rekan sejawat untuk saling mengobservasi. Jadi Bapak dan Ibu menjadi observer dan juga menjadi yang diamati. Jadi bergantian seperti itu. Ini bisa beberapa kegiatan Bapak Ibu. Maksimal 4 kegiatan. 4 kegiatan maksudnya di sini adalah seandainya Bapak Andi berpartner dengan Ibu Budi, itu saling mengobservasi, itu nanti bisa di materi A, nanti kemudian ada lagi di materi B, kemudian ada lagi di materi C, seperti itu. Nanti bergantian saling mengobservasi. Misalnya ini dibuat 2 kegiatan. Nah, seperti ini sudah total 32 poin Bapak Ibu. Bisa ditambahkan untuk antisipasi jaga-jaga, tambah 1 lagi kegiatan. Oh, saya ikut kegiatan pelatihan. Tapi di luar PMM itu boleh Bapak Ibu. Ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Gitu. Jadi seandainya sekarang lagi marak nih ya, bagaimana menggunakan Quizizz, itu kan teknologi ya untuk pembelajaran, ini boleh dipakai di sini. Ini dapat 8 poin. Dirasa sudah cukup Bapak Ibu, ini 40 poin, lebih dari 32, ini bisa langsung ke tugas tambahan. Atau mungkin ini dirasa kurang, ada 1 lagi kegiatan, silahkan ditambahkan di sini. Ini yang dibuat. Oke, lanjut kita ke tugas tambahan. Nah, ini Bapak Ibu, tugas tambahan di sini
Ini opsional apabila Bapak dan Ibu mendapatkan tugas tambahan. Nah, tugas tambahannya seandainya wakil kepala sekolah, kepala bengkel, mungkin kepala perpustakaan. Nah, ini sebagai kepala laboratorium boleh. Atau mungkin ada bendahara juga di sini boleh, operator sekolah boleh. Nah, di sini juga ada pembina ekskul. Nah, atau di sini ada pengurus organisasi. Silahkan ditambahkan di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini juga bisa kan sekarang ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Ini juga bisa digunakan di sini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini tambahkan sebagai tim TPPK. Nah ini tambahkan satu lagi. Sudah selesai, ada 2 kegiatan. Guru piket juga bisa dimasukkan di sini ya, pembina OSIS bisa di sini. Lanjut ke perilaku kinerja. Nah, perilaku kinerja di sini, ini Bapak dan Ibu, dia mengacu pada berakhlak. Berakhlak itu kepanjangan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, setiap bagian dari indikator perilaku kinerja ini, Bapak Ibu, ini bisa dipilih perilaku apa yang paling Anda fokuskan di tahun ini. Silahkan dipilih. Mana kira-kira? Ingin memahami kebutuhan peserta didik, bersifat ramah, atau melakukan perbaikan terus-menerus. Silakan pilih salah satunya yang Bapak Ibu rasa ingin ditingkatkan untuk berorientasi pada pelayanan. Lalu Bapak Ibu di sini ada lagi bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sudah Bapak Ibu pilih mana yang ingin difokuskan pada tahun ini, lalu ditanya lagi bagaimana ingin menerapkannya. Nah, karena pilihannya pertamanya adalah memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, maka di sini dipilih mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Begitu. Hal ini dilakukan terus hingga selesai sampai kolaboratif. Sudah selesai sampai akhir, kita pergi ke rangkuman, diklik yang bawah hitam ini, rangkuman. Apabila ini ada yang belum terisi, maka ini tidak akan menjadi hitam dan tidak bisa diklik Bapak Ibu. Nah, di sini ini ada rangkuman. Rangkuman di sini merupakan apa yang sudah Bapak Ibu isi dari praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Nah, satu hal Bapak Ibu yang harus diperhatikan di sini adalah nanti jangan kaget kalau di atas nomor 1 di rencana hasil kerja, di sini ada hasil penilaian observasi kinerja guru. Nah, ini Bapak Ibu, ini akan dilakukan oleh kepala sekolah atau tim yang ditunjuk untuk mengobservasi Bapak dan Ibu. Jadi berbeda dengan observasi yang di sini dipilih, ini adalah partisipan observasi dengan rekan sejawat, di sini bergantian ya. Satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian. Ini berbeda dengan poin yang nomor 1 ini. Kalau yang nomor 1 ini dilakukan oleh kepala sekolah, butir-butir observasinya, kuesionernya itu sudah ada di PMM. Jadi tinggal mengikuti saja. Ini guru mengisi formulir diskusi, persiapan, tindak lanjut, dan refleksi. Sedangkan yang di sini adalah Bapak dan Ibu mengupload laporan dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Seperti itu. Nah, di paling bawah jangan kaget juga, seandainya di sini ada terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional Satuan Pendidikan KOSP. Di sini Bapak Ibu, di sini diupload nanti oleh kepala sekolah, di akun kepala sekolah, KOSP sekolah, dan rekap kehadiran Bapak dan Ibu. Nah, jadi ada 2 itu yang muncul di rangkuman ya, nanti jangan kaget. Saya tidak memilih kok muncul seperti itu. Itu adalah 2 poin yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kalau yang observasi akan dilakukan di kelas dengan persiapan Bapak dan Ibu guru dari menentukan jadwal, materinya, dan seterusnya. Ini akan dilakukan dari bulan Maret, April, sampai Mei.
Sedangkan di akhir KOSP dan kehadiran ini yang akan upload adalah kepala sekolah dari akun kepala sekolah. Di bawah juga untuk tugas tambahan, dan di sini adalah perilaku kinerja. Seperti itu. Jadi ada 3 aspek yang dinilai dari kinerja guru. Jadi tidak hanya fokus pada poin-poin peningkatan kompetensi guru. Setelah selesai, lalu lanjut ajukan. Nah, di sini kita mengajukan kinerja rencana kita kepada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah akan membaca dan mengamati apakah ajuan kita ini bisa dilaksanakan atau tidak, disetujui atau tidak oleh atasan. Nanti akan dilanjutkan diskusi dengan atasan yang akan dijelaskan oleh Ibu Ria Wilastu. Sini klik ajukan. Nah, setelah klik ajukan, ini seperti ini baru kembali ke beranda. Kembali ke beranda, ini tidak lagi biru tetapi hitam seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita tinggal menunggu apakah sudah disetujui atasan atau belum. Demikian, saya kembalikan ke Pak Ahmad Syahri. Bagaimana Pak? Sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan Ibu, disilakan. Ya, baik. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saya tidak memulai dari awal karena tadi Bu Rani sudah menyampaikan tampilan awal di platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu, begitu Bapak Ibu klik kinerja di platform Merdeka Mengajar, maka Bapak dan Ibu kepala sekolah akan diarahkan ke halaman seperti ini. Bapak dan Ibu bisa melanjutkan untuk memeriksa hasil perencanaan dari guru di satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa klik periksa di sini nanti. Namun Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi di sini bahwa penilaian perencanaan kinerja guru ini akan berakhir tanggal 31 Januari ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan, aduh Bu ini benar nggak tanggal 15 harus berakhirnya, itu tidak benar Bapak Ibu ya. Bahkan ada juga informasi di lapangan juga tanggal 20. Saya menyarankan Bapak dan Ibu, kalau memang tidak ada permasalahan di platform Merdeka Mengajarnya Bapak dan Ibu guru, sebaiknya kita menyarankan untuk segera mengisi perencanaan kinerja dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya Bapak Ibu bisa kita lanjut klik periksa di sini. Ya. Nah, kemudian kita akan ditampilkan informasi seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini adalah potret dari guru-guru saya yang ada di SMA Negeri 1 Sumbawa. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu, ada guru 35, kemudian yang perlu disetujui itu ada 20, yang belum mengajukan ada 10, dan disetujui ada 5. Nah, ini kita periksa dulu Bapak dan Ibu ya, seperti yang saya alami di SMA Negeri 1 Sumbawa. Ini ternyata dari 35 ini Bapak Ibu guru ada guru saya yang sudah resign. Ada sekitar 4 orang yang sudah resign. Kemudian dari 35 ini juga ada guru honor ya Bapak dan Ibu. Nah, guru honor memang belum kita wajibkan untuk mengisi, namun kalau guru P3K dan guru ASN PNS itu sudah kita ajukan semua dan sudah mengajukan. Nah, di sini dari 35 ini ya Bapak Ibu, termasuk yang sudah resign tadi masih tertampil di sini. Yang perlu disetujui itu ada 20, kemudian yang belum mengajukan itu ada 10, dan disetujui ada 5. Nah, Bapak dan Ibu, saya juga sudah menyampaikan ke bagian Dapodik Dinas Provinsi Sumatera Selatan informasi ini dan sudah diterima, mungkin masih sedang berproses sekarang.
data itu yang disampaikan ke Diknas ya Bapak Ibu, kapan guru tersebut sudah tidak mengajar lagi di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Apabila yang belum mengajukan, ini berwarna pink ya, merah muda, kemudian yang perlu disetujui warna kuning, kemudian yang sudah disetujui itu warna hijau. Nah, artinya kalau gurunya belum mengajukan, ini tidak bisa diklik nanti diceknya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi ini sudah, sekarang kita lihat, saya ambil satu yang akan saya setuju ini adalah Ibu Dwi Rara. Sini ada nama Ibu Dwi Rara. Saya mulai selanjutnya Bapak Ibu ya. Ini dicek. Ya. Nah, jadi langkah kita pada saat melakukan persetujuan perencanaan kerja, ini nanti ada 4 tampilan ya Bapak Ibu, ada 4 langkah yang kita lakukan. Yang pertama itu hasil kerja, kemudian hasil kerja utama, kemudian hasil kerja tambahan, dan perilaku kerja. Terakhir kita melakukan persetujuan. Nah, hasil kerja ini Bapak Ibu, bisa kita lihat di bawah sini. Nah, hasil kerja ini di halaman yang seperti disampaikan oleh Ibu Rani tadi, yang rencana hasil kerja pertama Bapak Ibu yang disampaikan, yaitu tentang praktek pembelajaran. Tadi Bu Rani mengarahkan ke PMM, jadi silahkan Bapak Ibu pilih dimensi yang paling perlu ditingkatkan untuk peningkatan kompetensi dari Bapak dan Ibu. Kebetulan di sekolah kami dari dimensi D1, dimensi D itu Bapak dan Ibu, dimensinya manajemen kelas, kemudian dukungan psikologis, metode pembelajaran. Nah, itu semua kita nilai warnanya kuning. Nah, jadi kita tinggal berdiskusi, Bapak dan Ibu, silakan memilih satu dimensi yang kira-kira perlu ditingkatkan. Nah, kebetulan kita memilih dimensi yang pertama, Bapak Ibu, tentang manajemen kelasnya. Nah, ini kita lihat Bu Rara, apa yang akan ditingkatkan di manajemen kelasnya Bu Rara? Ini meningkatnya praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Nah, artinya ini yang akan ditingkatkan oleh Bu Rara. Nah, Bapak Ibu guru yang lain, silahkan Bapak Ibu memilih mana yang kira-kira akan ditingkatkan kompetensinya. Mohon tidak diarahkan ya Bapak Ibu, maksudnya nanti guru A memilih yang A, yang satu, guru B memilih yang B, nanti malahan kita bingung sendiri Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu memberikan penguatan kepada Bapak Ibu guru, silakan Bapak Ibu dimensi mana atau indikator mana yang akan ditingkatkan dari kompetensi Bapak dan Ibu. Nah, kebetulan Bu Rara memilih ini meningkatkan praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Nah, ini tadi ada di RHK yang pertama ya Pak, ya Bapak Ibu kalau di halaman guru. Jadi tentang praktek pembelajaran. Baik, kalau kita setuju, nggak usah kita apa-apain Bapak Ibu, ini kita lanjut aja. Nah, kemudian kita masuk ke pengembangan kompetensi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rani, ada poin-poinnya di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita cek dulu. Nah, ini kebetulan guru saya, Bu Rara ini, setelah saya teliti, ternyata Bu Rara ini memilih kompetensinya pelatihan mandiri, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ini 4 kali kegiatan Bapak dan Ibu. Nah, kemarin memang ini sudah kita diskusikan dengan Bu Rara. Ini perlu kita sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu guru bahwa kira-kira target ini akan tercapai tidak? Karena
untuk validasi di PMM sampai mendapatkan sertifikat, itu biasanya memakan waktu kurang lebih 2 bulan, bahkan lebih ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebaiknya kita boleh menyarankan di sini Bapak Ibu. Jadi kita ajak guru untuk berhadap-hadapan dengan kita ketika kita melakukan persetujuan. Nah, kebetulan kemarin saya sudah berdiskusi dengan Bu Rara. Nah, ini saya sarankan 2 kali kegiatan saja Bapak dan Ibu. Dan Bu Raranya juga sudah menyetujui. Oke, nah ini kan jadi berkurang ya Bapak Ibu. Tadi 16, kemudian ada tambahan, berarti Bu Rara kita sarankan menambah 16 poin untuk menutupi kekurangan yang 32 poin. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu dan Bu Rara juga sama-sama kita cek, ini kita klik tambahkan di sini Bapak Ibu. Oke, nah kita isi dulu Bapak Ibu di sini, kita cari kira-kira apa ya yang Bu Rara sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai oleh Bu Rara. Nah, kemarin kita arahkan ke sini, Bu Rara meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya. Jadi ini berperan sebagai partisipan saja Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini boleh dipilih karena dia akan meningkatkan kompetensinya. Oke. Nah, jadi udah nambah lagi tadi poinnya Bapak Ibu ya. Tapi masih kurang Bapak Ibu dari 32. Nah, ini kita bisa tambahkan lagi di sini. Oke. Kemudian kita diskusi lagi Bapak dan Ibu ya, yang kira-kira Bapak dan Ibu nanti, Bapak dan Ibu guru tidak keteteran gitu ya Bapak Ibu. Kita cek satu-satu. Nah, kalau ini gimana menelaah cerita praktek baik dan harus dikurasi, sanggup nggak gitu ya. Nah, ini rupanya Bu Rara kemarin tidak memilih ini Bapak Ibu ya. Jadi kemudian untuk cepatnya kemarin Bu Rara memilih ini Bapak dan Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran, tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Rani. Ya, nah masih kurang, kalau masih kurang Bapak dan Ibu bisa kita tambahkan lagi. Kemarin ada diskusi lagi Bapak dan Ibu ya, kemarin kalau tidak salah Bu Rara ini sebagai observer, sebagai peserta yang 8 poin. Oh, yang ini. Peran sebagai peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Dan seterusnya ya Bapak Ibu, kita klik. Nah, sekarang kita hitung Bapak dan Ibu. Jadi 16, kemudian ditambah 4, 20, ditambah 16. Jadi ada 36. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kita suruh cek gurunya. Ini ada penyesuaian dari atasan. Kita cek dulu isinya. Nah, kalau kemarin Bu Rara saya suruh baca dulu. Gimana Bu Rara? Sanggup ini bukti dukungnya sertifikat? Ya, siap Bu. Saya siap meningkatkan kompetensi melalui partisipan dalam kegiatan seminar. Nah, apabila memang Bu Rara sudah setuju, kita tinggal suruh Bu Raranya klik ini Bapak dan Ibu. Ya. Begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Yang kedua juga, oke, saya mengerti. Kemudian yang ketiga juga dicek, saya mengerti. Oke. Nah, kalau sudah dari sini Bapak Ibu, ini semua sudah oke semua, dianggap sudah oke semua. Bapak dan Ibu bisa ke hasil kerja tambahan. Ya, nah Bu Rara kebetulan memang benar beliau sebagai wali kelas. Jadi saya langsung oke saja Bapak dan Ibu ya. Oh ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menghapus seperti yang di halaman sebelumnya, Bapak Ibu tidak menyetujui, atau guru itu juga masih ragu-ragu ternyata sudah mengajukan, itu masih bisa Bapak Ibu rubah
di halaman Bapak dan Ibu, asal belum disetujui. Oke, nah kemudian Bu Rara ini juga mendapat tugas tambahan sebagai guru piket. Nah, udah lengkap semua ya Bapak Ibu. Di tugas tambahan ini apa yang ada, apa yang menjadi tugas tambahan di sekolah itu insya Allah ada semua di bagian tugas tambahan. Nah, apabila guru tersebut tidak ada tugas tambahan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Langsung aja Bapak Ibu, ini dikosongkan, berarti Bapak Ibu langsung ke perilaku kerja. Nah, ini perilaku kerjanya Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Jadi Bapak Ibu kalau gurunya banyak, itu saya sarankan untuk membuat tim ya Bapak Ibu. Karena kalau kita sendiri, satu guru ini lumayan memakan waktunya Bapak Ibu ya. Belum tugas-tugas kepala sekolah yang lain. Jadi Bapak Ibu boleh membuat tim dan meminta bantuan kepada tim pengembangan EKIN. Nah ini kita baca, ini yang berorientasi pelayanan, ini yang berakhlak tadi ya Bapak Ibu ya, perilaku kerja. Jadi ada 7 aspek, silakan Bapak Ibu baca. Kalau ini kita tinggal baca aja, bersifat ramah kepada peserta didik, berarti ini yang akan ditingkatkan oleh guru kita. Oke, langsung kedua akuntabel, kita baca lagi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga kompeten, kita baca juga. Yang keempat harmonis. Kemudian yang kelima loyal. Yang keenam adaptif. Dan yang terakhir kolaboratif. Jadi ini kalau disingkat berakhlak ya. Oke, nah lanjut Bapak Ibu, kalau memang ini sudah oke semua, Bapak Ibu lanjut ke persetujuan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu silakan nanti guru kita suruh baca hasil rangkuman utamanya. Di sini sudah ada rangkumannya Bapak Ibu ya. Nah, saya sarankan ini boleh di print atau dipindahkan dulu di Word Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu guru nggak harus buka-buka laptop tapi dia punya printan misalnya apa saja sih supaya nggak lupa gitu kan, karena biasanya di tengah kesibukan yang cukup padat ini lupa terus tahu-tahu waktunya udah lewat aja gitu. Nah ini Bapak Ibu ya nanti disuruh ngecek lagi. Oke, kalau memang sudah ada persetujuan semua dari guru, langsung kita lanjut kita klik ke setujui. Kita balikan lagi Bapak Ibu ya ke atas. Oke, langsung kita klik. Ini yang langkah keempat terakhir adalah setujui. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kita disuruh berdiskusi kembali dengan guru tersebut, kita diarahkan setelah disetujui perencanaan kinerja tidak bisa disesuaikan lagi, guru akan lanjut melaksanakan. Oke, kalau memang sudah sama-sama setuju, langsung aja klik yang biru setujui, tapi kalau guru itu masih ragu-ragu, ya ini masih bisa disimpan di draft, artinya langkah kita masih belum selesai ya Bapak Ibu. Kalau masih guru itu masih ada keraguan-raguan. Nah, kalaupun memang sudah disetujui, ini kita langsung klik setujui. Ya. Nah, ini otomatis nanti akan berubah, Bapak dan Ibu. Di sini, kalau yang tadi perlu disetujui ada 20, nah ini sudah langsung otomatis ke sini. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini Bu Dwi Rara sudah ada disetujui. Nah, nanti kembali ke halamannya PMM-nya Bu Dwi Rara. Jadi nanti mungkin Bu Rani nanti menunjukkan lagi ya Bu Rani kepada peserta webinar bagaimana tampilan di halamannya guru setelah kepala sekolah menyetujui. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu di bagian pertanyaan, mungkin nanti akan banyak pertanyaan. Lihat Bapak? Ya, sudah keluar Ibu, silakan.
Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ria Wilasri bagaimana menyetujui RHK yang sudah diajukan oleh bawahan atau oleh guru. Harap diperhatikan Bapak Ibu, apabila sudah disetujui oleh kepala sekolah, RHK itu tidak bisa dirubah lagi. Nah, jadi kalau guru masih mengajukan saja ke kepala sekolah, lalu oleh kepala sekolah ada proses komunikasi dan disetujui oleh kepala sekolah, maka itu tidak bisa lagi dirubah. Nah, di sini yang bisa dilakukan oleh guru hanya tinggal menyepakati apa yang sudah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan kepala sekolah tadi. Nah, ini tampilan penilaian kinerja guru oleh Bu Sukapti tadi ya, saya pakai akunnya Bu Sukapti, dibuka lagi, maka berubah. Karena tadi sudah disetujui oleh kepala sekolah, Bu Ria Wilasri, maka ini berubah tampilannya menjadi di sini sepakati. Nah, jadi di sini ada keterangannya, perencanaan kinerja Anda sudah disetujui, mari cek jika ada penyesuaian dan disepakati untuk lanjut ke pelaksanaan kinerja. Klik sepakati. Nah, di sini terlihat, nah ini tadi kan Bu Ria kan ada melakukan perubahan ya dari RHK yang diajukan oleh gurunya. Nah, di sini apabila ada penyesuaian atau ada perubahan yang dilakukan di akun kepala sekolah terhadap RHK kita sebagai guru, di sini ada tanda, di sini ada penyesuaian dari atasan. Nah, di sini bisa Bapak Ibu cek, gitu. Nah, seperti ini. Jadi di sini peningkatnya menjadi partisipan dalam observasi, di sini 2 kegiatan. Dari 2 diminta untuk menjadi 1 kegiatan saja. Nah, di sini ada perubahan Bapak Ibu. Nah, apabila perubahan ini terjadi, Bapak Ibu amati, pelajari, dan apa yang diinginkan oleh atasan. Nah, rupanya atasan menganggap 2 kegiatan terlalu banyak, maka diminta 1 atasan saja. Maka di sini saya mengerti. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan yang lain. Nah, yang ini, nah sebelumnya dia memilih untuk mengikuti kegiatan pelatihan 2 atau 3 hari setara dengan 8 poin. Ternyata atasannya menganggap itu tidak perlu karena Ibu Sukapti merupakan penggerak komunitas. Jadi cukup kegiatan penggerak komunitas saja agar tidak terlalu padat kegiatannya. Seperti itu. Itu adalah perubahan yang terjadi apabila seorang guru sudah mengajukan ke RHK ke atasan dan oleh atasan ada terjadi perubahan-perubahan dari hasil diskusi. Begitu. Tetapi apabila tidak terjadi perubahan yang dilakukan oleh atasan, maka tanda ini tidak akan keluar. Jadi hanya seperti ini saja. Tidak ada tanda hijaunya. Jadi Bapak Ibu bisa membandingkan ya, yang nomor 2 ini tidak ada perubahan rencana, sementara yang nomor 3 ini ada perubahan rencana. Demikian Bapak Ibu. Kalau ini sudah dibaca semua, lalu kita klik ke hasil kerja tambahan. Oke, sudah disetujui, ke perilaku kinerja juga sudah disetujui dan tidak ada yang dirubah. Lalu diklik sepakati. Nah, saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Kita sepakati. Nah, apabila sudah disepakati seperti ini, kita tinggal melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana hasil kerja kita, RHK kita di bulan Februari, dan Bapak dan Ibu bisa mengakses lagi halaman ini di tanggal 1 Februari untuk persiapan kelas observasi. Demikian Bapak dan Ibu. Ini sudah ada 28 pertanyaan ya. Ini pertama dari Ibu Helena dari SD 4 Lahat Kabupaten Lahat ya. Ibu Rani dan Ibu Ria, ini ada pertanyaan, bagaimana cara memperbaiki RHK yang diajukan oleh guru, kemudian RHK tersebut diperbaiki oleh kepala sekolah dan telah disepakati oleh guru yang bersangkutan. Akan tetapi RHK tersebut kembali ke RHK awal. Nah, kembali ke RHK awal. Sehingga RK yang ada di akun kepala sekolah berbeda dengan RHK guru tersebut. Ya, mohon mungkin untuk penjelasan Ibu Ria atau Ibu Rani atau Pak Ihsan, kami minta juga ya nanti penguatan juga. Kami persilakan.
Ini ada pengalaman nggak? Bu Ria, silakan Bu Ria. Ya. Iya. Mohon maaf Pak Iksan, kalau kemarin saya sudah mencoba memperbaiki RHK yang sudah diusulkan oleh guru, itu benar apa yang disampaikan oleh Bu Helena SD 4 Lahat ini ya. Tampilannya memang sudah oke semua setelah kita cek Pak Iksan. Tapi kalau misalnya berbeda ini baru muncul ini Pak Iksan. Eh, Apa perlu disampaikan ke ini ya pusat bantuan ya Pak Iksan ya? Atau Bu Rani mungkin sudah punya pengalaman ya? Kalau kemarin sudah kami perbaikan, tahap perbaikan itu tidak ada masalah lagi Pak Iksan. Maaf Bu Ria, ini maksudnya setelah akun dimasukkan diajukan kepala sekolah Ya, kemudian bersama guru mendiskusikan ada perubahan dari ajuan itu maksudnya ya. ya. Jadi Setelah dilakukan perubahan, kemudian disetujui, ternyata tidak terjadi perubahan itu, maksudnya gitu. ya betul, betul Pak Iksan. Nah ini berarti ada di sistem ya. Kan kami coba catat dulu ini dari Bu Ria, kan kami Iya, laporkan ke pengembang ya, semua di tim pusat. Oh, tim ditemukan kejadian seperti itu setelah disetujui oleh kepala sekolah dan sebelumnya itu ada perubahan. Ada pun ditambah, ada dikurang oleh kepala sekolah berdasarkan diskusi dengan gurunya. Ternyata setelah masuk kembali ke guru, ke akun guru, tidak berubah gitu ya. betul. Oke, akan kami coba catat dulu ya Bu Ria ya. Kita akan sampaikan ke pengembang di pusat ya. Tim di Iya, pusat. ya, betul Pak Iksan. Karena memang teknik di lapangan ini ternyata kesininya semakin banyak kendala ya. Iya betul. Apakah ini kasus tertentu saja atau memang seperti Iya, apa akan kita coba lihat nanti. ya. Jadi kalaupun ada permasalahan Bapak Ibu silahkan langsung ke helpdesk atau pusat bantuan ya Bapak dan Ibu. Kemarin ada salah satu guru kita juga bermasalah tidak bisa mengisi halaman kinerja PMM-nya. Memang menunggunya lumayan lama Pak Iksan selama 1 minggu. Ya lebih kurang nggak nyampe juga sih tanggal 2. Oh, lebih bahkan Pak Iksan tanggal 2 ya buka, kemudian tanggal 3 dibuka. Kemarin tadi pagi baru ACC-nya. Jadi mudah-mudahan sebelum tanggal 30 udah teratasi semua Pak Iksan ya. Oke, nah ini kan banyaknya yang mengajukan ya di Harddesk itu. Nah itu mungkin perlu waktu juga mereka untuk menyelesaikan. Betul, betul. Lanjut Pak Ahmad. Iya. Pertanyaan Iya, berikutnya. baik. Terima kasih Ibu Ria dan Pak Iksan ya atas penguatannya bahwasanya nanti akan ditinjau ke tim pengembang pusat. Ibu Helena dapat dipahami ya. Baik, selanjutnya kita urut langsung aja Pak Bu ya. Ini dari Ibu Sri Marita Aryani dari Morainim ya, SD Lematang. Izin bertanya Bapak Ibu. Nah, ini ada kepala sekolah tersebut yang akan melakukan penilaian, beliau masih PLT seperti itu Pak Bu. Masih PLT di penilaian kinerjanya di PMM. Tampilannya sama seperti tampilan penilaian kinerja guru. Bagaimana solusinya? Karena PLT kepala sekolah tersebut tidak dapat menyetujui dan menyepakati RHK yang sudah diisi oleh guru-guru. Karena PLT Capsek tersebut statusnya sebagai guru yang di SK-kan sebagai PLT kepala sekolah di sekolah tersebut. Nah, mohon penjelasan ini langsung 2 soal ya. 2 soal supaya bisa tuntas ini pertanyaan. Kemudian dari Ibu Artika Riani SD Karyadadi, ini apakah guru dalam satu sekolah memilih satu indikator yang sama atau bagaimana? Tuh. Ya, 2 dan 3 Pak Bu, Ibu Ria, Ibu Rani dan Pak Iksan mohon penguatannya mungkin singkat saja, mungkin disilakan. Bu Ria atau Ibu Rani atau Pak Iksan, monggo dipersilakan. Iya, baik untuk pertanyaan Pak Sahri ya. Ya, monggo Pak Iksan. Untuk ya mungkin Bu Ria dulu yang PLT boleh Bu Ria? Iya. Ya, Ibu Ria, ya silakan. Ya, baik untuk PLT Bapak dan Ibu harap bersabar karena ini juga sudah disampaikan ke tim pengembang.
Jadi nanti Bapak Ibu yang PLT ini masih bisa menilai, namun sekarang masih dilakukan penyesuaian sistemnya, Bapak dan Ibu. Ini juga ada pertanyaan tadi dari teman-teman yang di BBGP Jogja ya. Jadi jawaban dari BBGP Jogjanya seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau informasi yang kemarin ya Pak Ihsan ya, bahwa pertama informasi jawaban yang pertama itu bahwa harus integrasi dari akun guru ke admin karena udah jadi kepala sekolah. Kemudian informasi yang kedua akan disetujui oleh sistem dan berikutnya akan dilakukan penilaian oleh tim yang ditunjuk oleh Diknas. Nah, itu informasi yang kedua. Nah, informasi yang terbaru kita dapat tadi pagi, informasinya begitu Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu masih PLT, nanti akan disesuaikan di sistemnya. Jadi memang masih kita menunggu juga ya Bapak dan Ibu ya. Gitu Pak Ihsan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ria. Ini Bapak Ibu sekalian benar sekali. Memang masih ada permasalahan juga yang di PLT ini. Mudah-mudahan nanti akan segera bisa mengikuti ya untuk menyetujui akun dari gurunya untuk SKP-nya. Dan juga seperti Bu Ria tadi memang akun belajar ID-nya itu yang disesuaikan juga. Terima kasih Bu Ria ya. Mungkin untuk nomor 3 ini, apakah guru dalam satu sekolah memilih satu indikator yang sama? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ria pada saat Bu Rani juga ya pada saat demo tadi, tidak harus sama gitu ya. Bisa saja berbeda antara, tapi yang jadi pedoman adalah Dimensi. di rapor pendidikannya gitu. Iya, di dimensi Pendidikan. itu ada 8 dimensi yang disarankan ya Pak Iya, Iksan. Jadi ada manajemen kelas, kemudian ada dukungan psikologis. Manajemen kelas itu ada 2 dimensi. Kemudian dukungan psikologis ada 3 dimensi dan metode pembelajaran itu ada 3 dimensi. Nah, itu silakan disepakati, makanya perlu diskusi antara kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, dimensi mana dulu dipilih satu yang akan dikuatkan sesuai dengan yang akan dicapai atau peningkatan kualitas yang mana yang akan ditingkatkan di satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Kalau indikatornya silakan kembali ke Bapak Ibu guru yang akan ditingkatkan kompetensinya. Ya, intinya hanya satu saja ya yang dipilih. Jadi setiap guru hanya memilih satu saja dan itu tidak harus sama dengan rekan lainnya. Kecuali memang kalau di rapotnya itu misalnya yang merah itu di manajemen kelas kan hanya cuma 2 pilihannya kalau di manajemen kelas itu kan. Apakah itu nanti bisa saja ya kalau sama itu nggak masalah, berbeda juga tidak masalah. Artinya di sini sesuai dengan dari rapor pendidikan tadi, yang prioritas tadi yang merah, kemudian nanti kalau tidak ada yang merah, mungkin yang kuning atau yang oranye, dan terakhir pun, kalaupun hijau semua, tetap harus dipilih ya salah satu, dan dengan strategi seperti kita memahami rapor pendidikan, kalau hijau semua berarti mana yang kenaikannya paling rendah atau penurunannya paling tinggi misalnya gitu ya, itu menjadi prioritas untuk, dan juga dipilih nanti subindikatornya yang Bapak Ibu akan jadikan untuk pengembangan kompetensinya ya, tingkat kompetensinya akan ditingkatkan. Nah, kemudian nomor 4 ini, apakah RHK, Kepsek, dan guru saling berintegrasi? Nah, ini kita belum sampai ke SKP-nya kepala sekolah, ya, karena memang kepala sekolah ini kita belum melihat ya seperti apa rencana hasil kerjanya, dan insya tanggal 15 nanti baru bisa kepala sekolah mengakses ya untuk membuat SKP-nya. Iya. Kalau logikanya pasti ada hubungannya ya, pasti ada namanya saling berintegrasi antara RHK-nya. Karena rapor pendidikan betul sama antara di satu pendidikan tentu mengacu pada ke satu rapor pendidikan. Ya. Pasti ada integrasinya gitu ya. Kemudian nomor 5, wakil kepala sekolah SD ada nilainya. Maksudnya apa nih? Wakil kepala sekolah SD ada nilainya enggak? Maksudnya apa nih?
wakil kepala sekolah SD ada nilainya nggak, Bu? Eh, ini ya, mungkin ini kemarin ada pertanyaan ini ya Pak Iksan ya. Ada pertanyaan teman kepala sekolah SD juga. Kalau wakil kepala sekolah mungkin ada ya Bapak dan Ibu, jadi bisa dimasukkan di tugas tambahan. Nah, Oh, ini ya. yang jadi masalah itu eh, nggak ada wali kelas kan Pak di sana di SD ini, yang ada guru kelas. Nah, itu belum ada indikatornya. Ya, nggak apa-apa. Nah, Tugas tambahan itu yang ada saja yang bisa dipakai. Kan itu tidak menjadi, betul. ya, tidak menjadi target untuk menjadi apa namanya rencana hasil kerja ya. Oh Yang iya. ada saja yang dibebankan di sekolah dasar. Kalau tidak ada wakil kepala sekolah, misalnya tidak ada wali kelas, cari yang lain. Mungkin nanti ada di laboratorium apa namanya, pustakaan, guru piket atau misalnya yang lainnya itu. Kan Oh, itu kalau tidak harus diisi. yang ini nggak mesti Ya. diisi ya Pak ya? Kalaupun tidak ada, tidak diisi nggak apa-apa, itu kan alternatif opsional ya. Ah, iya. Tapi biasanya tetap ada itu, biasanya tugas tambahan walaupun di SD kan banyak yang lain-lainnya itu berdasarkan Bapak Ibu bisa buka nanti di Perdirjen ya, Perdirjen yang juknisnya itu nanti. Intinya jangan memaksakan bahwa di SD itu harus ada wakil kepala sekolah misalnya itu. Harus ada wali kelas, artinya itu apa yang ada saja di jenjang sekolah kita masing-masing gitu. Kemudian nomor 6 terkait akun PMM sudah masuk tapi pas PMM itu keluar Pusat. pusat bantuan tidak keluar perencanaan. Terkait Oh, akun PMM sudah masuk tapi maksudnya ini sebelumnya tidak bisa mengakses ya. Setelah ke pusat bantuan bisa mengakses tapi tidak keluar perencanaan. Oh, berarti menunya belum muncul gitu ya. iya. Nah ini mungkin em, Bu Rani mungkin bisa bantu jawab karena mungkin kaitannya dengan ini kali ya. Sudah apa? akun belajarnya ya itu. Sudah nggak, maksudnya PMM-nya sudah di-update belum gitu mungkin. Oke, bisa jadi ya. Karena belum Pak Yudinya update akun belajarnya. Nah ini langkah pertama memang harus di-update dulu di akun Update belajar ya. apa di PMM-nya ya. Iya, PMM-nya iya. itu melalui Play Store kalau di HP. Kalau misalnya ini bisa diinstal ulang atau seperti apa supaya nanti terupdate ya ada PMM-nya. Kemudian terkait poin pilihan jumlahnya 12 maksud ini agar Agak bingung. Tidak ada itu, Pak. Jadi poin pilihan yang nilainya 12 itu tidak ada yang minta bukti dukung laporan. Kecuali dia menjadi penelaah, penulis cerita praktik. Nah, itu kan. Nah, itu buat laporan gitu. spesifik contoh laporannya maksudnya ya. Iya, Ya, oke. ya. Tapi Gini, kalau kalau yang poinnya 12 nggak ada itu Pak laporan. Yang poin 8 ada observasi. Kalau poin 12 tidak ada yang laporan. ya, kita mengikuti dari apa namanya bukti fisiknya itu sesuai dengan ada di yang sudah tercantum di situ ya. Kalau ada sertifikat, misalnya kalau laporan, dan memang laporan itu tidak ada ketentuan formatnya ya. Artinya kita buatkan laporan itu yang tentu bisa dibaca ya, bisa dipahami isinya. Memang kami tanyakan kemarin di Tempus, apakah ada format khusus untuk laporan kegiatan yang sudah dilakukan? Tidak ada. Tentu ini kepala sekolah nanti yang akan menilai ya, akan melihat apakah laporan itu sudah sesuai atau belum dengan apa yang sudah dilakukan gitu ya. Iya. Kemudian kalau misalnya di situ dibuat bukti dukung yang lainnya, tentu kita ikuti saja apa yang ada di panduan tersebut bukti dukungnya. Walaupun di situ tidak apa namanya tidak diberikan sistematikanya, formatnya, sehingga nanti artinya kita masih diberi kebebasan oleh apa namanya mekanisme ini untuk tidak harus baku, tidak harus kaku gitu ya. Yang penting ada laporannya dan memang sesuai dengan apa yang telah dilakukan gitu. Kemudian bagaimana bentuk sinkronisasi PMM dengan kinerja BKN? Nah, ini sudah disampaikan oleh pemateri kita waktu kita mengundang BKN bahwa di PMM
PMM itu sudah sinergi dengan kinerja di BKN dan sudah diproses. Dengan nanti apabila Bapak Ibu sudah mengisi melakukan pengelolaan kinerja itu di PMM, maka tidak perlu lagi mengisi di aplikasi kinerja BKN untuk guru ya dan kepala sekolah itu nanti. Ini sudah apabila sudah mengisi di PMM, pengelolaan kinerjanya di PMM artinya sudah terintegrasi atau sudah sinkron dengan kinerjanya BKN. Nah itu BKN nanti yang akan tugas kita adalah menyelesaikan ini, membuat SKP, kemudian nanti ditindaklanjuti dengan melaksanakan dan nanti ada penilaian oleh kepala sekolah. Nah, urusan nanti ke sinerginya ke kinerja BKN itu nanti tim dari namanya BKN dan Kemdikbud yang menyinkronkannya itu. Kemudian apakah hanya kepala sekolah saja yang mendapatkan rekognisi? Ya, kalau untuk sekolah penggerak tadi ini kaitannya dengan sekolah penggerak ya. Iya. Nanti kepala sekolah penggerak, terutama ini angkatan 1 yang sudah mendekati masanya ini, tentu hanya kepala sekolah saja. Kenapa? Karena di aturannya itu baru untuk kepala sekolah. Memang ini banyak sekali pertanyaan, kenapa guru komite tidak mendapatkan rekognisi itu? Memang sampai saat ini masih terbatas kepala sekolah. Kemudian untuk Pali nih Bu Misrianti ya. Ini Bu Rani lagi izin tanya, tolong berikan contoh bentuk bukti dukung dari indikator yang dipilih untuk diupload. Terima kasih. Nah ini sama dengan pembahasan yang tadi ya. Bukti dukungan itu sesuai dengan apa yang dimintakan di Bapak Ibu. Kalau mau melihat itu bisa nanti di PMM itu Bapak Ibu bisa melihat nanti apa sih bukti fisik, bukti dukungnya itu ada menunya di PMM, bisa dilihat nanti ya. Kalau nanti sempat Bu Rani bisa mendemokan nanti bagaimana dia melihat bukti fisik yang harus diupload itu. Nah kalau misalnya Bapak Ibu contohnya mengikuti pelatihan mandiri di PMM, Bapak Ibu pilihan yang pertama itu akan merupakan poinnya 8, tentu bukti fisiknya adalah sertifikat yang akan Bapak Ibu terima dari PMM. Itu nanti yang diupload. Atau Bapak Ibu mengikuti menjadi peserta pada kegiatan berbagi praktik baik yang dilakukan oleh narasumber berbagi praktik baik misalnya, atau kegiatan di komunitas belajar, tentu nanti ada sertifikat yang dikeluarkan oleh sekolah baik sebagai narasumbernya maupun sebagai peserta. Itu contohnya ya. Atau kegiatan tadi yang membutuhkan laporan, maka Bapak Ibu buatkan laporan itu yang di-upload. Kemudian nomor 10 Bu Fitri, izin bertanya Bu Rani, di mana untuk bisa melihat bukti dukung yang akan diminta untuk setiap poinnya agar kita dapat mengetahui bukti dukung yang diminta. Oke, nanti akan kita share ya Bu Rani ya. Di penilaian nanti. Ya, ini akan kita share ya. Kemudian apakah satu sekolah harus memilih satu indikator yang sama? Ini sudah dijawab tadi ya, tidak harus sama ya. Kemudian nomor 12, jika di RHK yang ditetapkan misalnya targetnya 2 kali topik kegiatan pelatihan mandiri PMM, namun ternyata guru bisa menyelesaikan 3 topik dan mendapatkan 3 sertifikat. Apakah bisa di bukti dukungnya diupload 3 sertifikat? Nah, Bapak Ibu ini artinya kita laksanakan itu sesuai dengan rencana hasil kerja yang sudah kita ajukan di RHK di SKP kita. Itulah yang diupload. Kalau kelebihan ya nggak usah diupload, cukup sesuai dengan apa yang kita pilih itu saja. Nanti menu yang akan untuk uploadnya itu ya sesuai dengan yang kita susun pada rencana hasil kerja kita tersebut. Itu bonusnya ya artinya. Kemudian Bu 13, kalau mengikuti webinar di PMM akan masuk rencana hasil kerja bagaimana ya Bu? Dari situ tadi tidak disebutkan di webinar itu apakah di PMM ataukah di tempat lainnya. Yang penting ada kegiatannya dan memang resmi dan memang ada pelaku penyelenggaranya, itu silakan saja diikuti webinar misalnya atau kegiatan-kegiatan lokakarya atau yang lainnya itu sesuai dengan yang ada di RHK tersebut dan akan ada sertifikatnya, itu bisa digunakan ya. Kemudian izin bertanya, apakah guru honor bisa mengisi pengelolaan kinerja? Nah ini guru honor ini belum diwajibkan, masih dianjurkan kalau di sana ya. Tapi memang
Namanya ada Pak di lamannya kepala sekolah tetap. Sudah bisa ya dilihat ya? Ada, dan saya guru honor juga saya sarankan untuk ikut Ya, tetap. boleh. Ya, Kalau misalnya nanti, nanti ada penilaian juga untuk P3K ya Pak Iksan ya. Siapa iya tahu. bisa. Boleh ya. Tapi kalau di substansinya Keterangannya itu dikatakan belum diwajibkan tapi dianjurkan, gitu ya. ya, Hmm. Kemudian Pak Saleh, bila ada guru sudah mengisi pengelolaan kinerja dan sudah diajukan ke atasan, bagaimana mekanisme pembetulan oleh guru pengisi bila ditemukan masih ada kekeliruan? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Rani, Bu Ria juga tadi ya selagi belum disetujui oleh kepala atas sekolah. Nah, itu masih bisa. masih bisa ya, Bu Ria ya, betul ya? Bisa Pak, Ya, betul. masih bisa didiskusikan lagi. Misalnya setelah gurunya mengisi, ternyata mungkin disadari ada yang harus dirubah, harus diganti. Maka nanti pada saat di akun kepala sekolah. Nanti, Sekolah, ya ya, ada tulisan hapus itu Pak Iksan, jadi bisa diganti. ya. Tadi sudah didemokan oleh Bu Ria, misalnya ada yang mau dihapus atau mau ditambah, di RHK-nya guru itu bisa dilakukan di akun kepala sekolah. Tapi Betul. kalau misalnya masih di akun guru, selagi belum diklik ajukan, masih bisa ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa Pak Iksan. Kalau belum diklik ajukan bisa biasanya tuh. Oh ya, kalau dia masih simpan draft. Ya, Betul. masih simpan draft. Tapi Ya, kalau sudah ajukan nggak bisa lagi, betul. ya Artinya betul. gini, kalau masih ragu-ragu jangan langsung diajukan ke kepala sekolah, tapi simpan draft dulu. Jadi setelah diisi simpan draft, kalau nanti masih ada perubahan masih bisa dilakukan. Tapi kalau sudah diklik diajukan, maka sudah terkirim ke akun kepala sekolah, tidak bisa lagi akun guru mengubahnya. Sehingga nanti di kepala sekolah, sebelum kepala sekolah menyetujui, itu masih ada kesempatan untuk memperbaiki RHK-nya. Itu Pak Saleh ya. Kemudian nomor 16, mohon petunjuk bagaimana menghapus nama guru yang sudah pensiun, yang muncul dalam daftar P. Nah ini mungkin Bu Ria punya pengalaman. Sepertinya ini tergantung dengan dapodiknya ya. Nggak Kenapa bisa masih Pak ada Iksan. namanya di situ gitu ya. Iya, nggak bisa kemarin. Bahkan kita sudah tidak ada di Dapodik itu sebetulnya Pak Iksan. Maka Tapi masih ada ya. sempet heran juga kok masih ada nama gurunya itu gitu. Tapi kalau di data Dapodik udah keluar. Oh, iya. Nah, Ya, mungkin ini sinkronisasinya mungkin yang belum belum ini ya. maksimal juga. Ya, bisa juga nanti, tapi nggak apa-apa, yang penting biarkan saja, tidak usah tidak usah dihapus dulu. Kita Tidak, ya, kita tidak akan mempengaruhi nilai kinerja dari kepala sekolah ya. ya, Biarkan saja nggak apa-apa di situ. Nanti sistem nanti akan mengelolanya kembali. Kemudian Bu 17, Bu Rani lagi ini ya, izin bertanya, saya sudah klik ajukan, apakah bisa di-cancel karena ingin menambah poin dari minimal. Nah, sama seperti tadi, artinya ini ke akun kepala sekolah ya. ya betul. Betul. Maka nanti sebelum kepala sekolah menyetujui, sebaiknya berkoordinasi dulu dengan guru yang bersangkutan, karena nanti kalau sudah disetujui, tidak bisa mengubah lagi, maka sebaiknya ada dialog dulu antara kepala sekolah dan guru gitu. Iya. Kemudian nomor 18, Abdurrahman. Izin sampaikan usul kepada Pak Ihsan ya, agar kegiatan lokal, luring, PSP jangan hari Minggu. Ini langsung ditanggapi untuk tanggal 27 tidak hari Minggu ya, nanti hari Sabtu gitu. Sudah kita pikirkan, kecuali nanti bertabrakan dengan jadwal PGP, kita akan usahakan tidak akan ketemu hari Minggu ya. Mudah-mudahan tidak lagi ketemu hari Minggu, karena itu memang hari keluarga ya. Harinya Bapak Ibu kondangan, harinya kegiatan-kegiatan lain yang mudah-mudahan kita usahakan semaksimal mungkin ya tidak ketemu dengan hari Minggu. Tapi tetap hari Sabtu ya, karena itu tidak boleh mengganggu jam belajarnya sekolah. Kalau hari Sabtu diusahakan sekolah itu mungkin ada yang full day ya, hari Sabtunya tidak belajar ya, itu bisa digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Kita usahakan ya, tapi kita tidak berjanji pasti ya, artinya kita akan usahakan tidak lagi di hari Minggu gitu ya. Mudah-mudahan ya. Kemudian ada lagi di bawahnya ya. Bentar Pak Sari tadi apa pengawas tadi apa? Bagaimana dengan SKP pengawas?
Pengawas masih menggunakan yang lama ya, masih menggunakan yang lama. Kemudian bawahnya lagi nomor 19. Izin bertanya Bu Rani, seperti contoh di sekolah Ibu tadi, ada 2 indikator yang berwarna merah. Satu guru cukup mengerjakan 1 indikator saja. Pertanyaannya, apakah seluruh guru di sekolah tersebut boleh mengerjakan 1 indikator yang sama atau harus berbeda? Nah ini tadi, tidak ada ketentuan sama atau berbeda ya. Artinya silakan yang mana yang mau dipilih oleh gurunya. Bisa saja kebetulan sama, bisa juga nanti berbeda. Nah itu pilihan itu tapi berdasarkan raportnya tadi. Nah misalnya tadi yang ditampilkan Bu Rani, ada 2 yang kuning semua, berarti di D1.1 dan D1.2, tadi situ manajemen kelas dan yang kedua tadi, berarti ada 5 pilihan ya. Kalau misalnya kuning semua itu, tadi ada 5 pilihan. Nah itu. Kalau misalnya dia kuning semua, ketiga subindikator tersebut, D.1, D.1, D.1.2, D1.3 itu kuning semua, artinya ada 8 pilihan. Semua guru boleh memilih di antara 8 itu misalnya. Tapi nanti didiskusikan dengan kepala sekolah juga mana yang akan diprioritaskan. Tentu, tapi ini guru juga bisa memilih sesuai dengan apa yang diharapkan untuk peningkatannya itu. Satu sekolah mengambil kompetensi sama boleh enggak? Maksudnya ini tadi pilihan subindikatornya ya. Ya boleh saja. Pilihan subindikatornya boleh saja sama. Pertanyaan nomor 20 sama dengan 19 ya. Nomor 21, Bu Ria, saya mau tanya di sana kan ada bukti dukung. Untuk menyertakan bukti dukung itu bagaimana caranya? Oh, itu penguploadnya ya. Nanti ini Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa di sini kegiatan kita untuk hari ini masih terbatas pada sosialisasi bagaimana mengisi SKP dan menyetujui SKP oleh kepala sekolah. Nanti pada bulan Februari dan seterusnya Bapak Ibu sudah mulai masuk ke pelaksanaan dari SKP ini sendiri. Maka nanti BGP akan menyiapkan sosialisasi berikutnya. Tahapan berikutnya itu seperti apa yang harus dilakukan. Tapi Bapak Ibu sudah bisa membaca juga, sudah banyak di-share di grup-grup materi-materi yang, apalagi di sekolah penggerak, semua sudah kita share ya. Di situ ada pedoman pengelolaan kompetensi guru, itu sudah ada contoh-contoh tahapan-tahapan ya, bagaimana tahapan selanjutnya. Setelah SKP itu disetujui, mungkin nanti akan ada langkah selanjutnya ya. Nanti ada observasi pembelajaran. Setelah itu baru nanti ada diskusi lanjut. Pak Iksan? Ya. Boleh nambahkan? Ya silakan Bu Ria, silakan. Ya, Bapak dan Ibu juga bisa melihat untuk bukti dokumen ini di Perdirjen nomor 7607 BBI HK 03 2003 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru. Nah, di situ ada beberapa contoh dokumen, form dokumen yang Bapak Ibu bisa lihat ya Bapak dan Ibu. Jadi ada di rubrik observasi kinerja guru, kemudian ada lagi lumayan banyak ini Pak Iksan formulirnya, mungkin bisa dilihat tambahan informasinya di Perdirjen itu Pak Iksan. Halo? Ya. Ya mungkin itu tambahannya Pak Ahmad Sari. Pak Iksan mungkin Pak Iksan sepertinya freeze. Boleh kita tambahkan lagi Bu Ria? Ya. Boleh. Pak Iksan tidak keluar Pak Iksan. Ya silakan Bu. Ya, sambil Pak Iksan saya tambahkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Untuk yang tampilan di pengelolaan kinerja PMM-nya itu masih tidak bisa terbuka, dalam arti kata di situ tertulis tidak bisa akses ya, terdeteksi bukan guru seperti itu, silahkan laporkan ke pusat bantuan. Jadi kalau sudah diupdate, logout, login lagi masih seperti itu, silahkan laporkan ke pusat bantuan. Insya Allah 2x24 jam itu akan berubah. Karena yang kemarin-kemarin lama nunggunya kan sampai seminggu, 2 minggu. Kalau sekarang kayaknya lebih cepat berubahnya. Itu satu. Ya, karena sistemnya sudah mulai oke. Nah, untuk Bapak Ibu, untuk bukti itu
bukti dukung itu akan bisa diupload di bulan Februari sesuai dengan pelaksanaan. Nah, saran saya Bapak Ibu untuk sertifikat itu silakan Bapak Ibu aktifkan komunitas belajar. Nah, tadi ada yang di chat room itu dituliskan bagaimana apakah komunitas belajarnya harus didaftarkan di PMM. Nah, itu komunitas belajar itu boleh didaftarkan di PMM dan boleh tidak. Kalau penggerak komunitasnya sudah menyelesaikan topik, nah ini kan sekolah penggerak ya, pasti sekolah penggerak dan komite sekolahnya sudah menyelesaikan banyak sekali topik di PMM. Nah, itu sudah bisa untuk mendaftarkan komunitas belajarnya di PMM seperti itu. Nah, nanti kalau sudah didaftarkan, Bapak Ibu kan lebih yakin. Nah, tapi kalau belum didaftarkan, silahkan buat dulu komunitas belajar di sekolah. Ada yang bocor ya, Bu ya? Nanti dibuat dulu komunitas belajarnya di sekolah dengan SK kepala sekolah. Nah, nanti dari komunitas belajar yang ada di sekolah ini menjadi lumbung sertifikat untuk Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bilang seperti itu? Dari satu aktivitas kegiatan berbagi praktik baik di kegiatan rutin komunitas belajar di sekolah, gitu ya. Itu Bapak dan Ibu, itu ada 3 sertifikat yang bisa dikeluarkan. Pertama, sertifikat sebagai peserta kegiatan berbagi praktik baik. Yang kedua, sebagai narasumber berbagi praktik baik yang sudah dilakukan. Yang ketiga, itu ada sertifikat sebagai penggerak komunitas di kegiatan itu. Penggerak komunitas ini, Bapak Ibu, ibarat kata ya, kalau dianalogikan itu seperti panitia lah. Guru-guru inti yang memang saat itu sebagai penggerak komunitas dan menyelenggarakan kegiatan itu. Nah, itu sudah 3 Bapak Ibu. Penggerak komunitas itu kalau bisa mengumpulkan sampai 3 kegiatan, itu nilainya 36. Yang kedua, untuk narasumber, setiap kita berbagi, itu nilainya 8. Nah, itu untuk komunitas belajar di sekolah ya. Komunitas belajar di sekolah sendiri, itu sertifikatnya bisa ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, seperti itu. Jadi, mengetahui kepala sekolah dan ketua komunitas belajar, seperti itu bisa dibuat. Jadi, Bapak dan Ibu tidak usah khawatir dengan pemenuhan poin-poin yang ada. Nah, sekaligus untuk menggerakkan guru-guru di sekolah untuk saling mengembangkan potensi diri, bagaimana menghadirkan pembelajaran terbaik untuk anak-anak. Kalau sudah mendapatkan hasil yang positif, hasilnya bagus, dan dibagikan ke teman-teman di satu sekolah. Nah, itu yang diharapkan pemerintah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi diaktifkan komunitas belajarnya, dari situ menjadi lumbung sertifikat. Nah, nanti sertifikatnya diupload. Gitu, Bapak Ibu ya. Sertifikatnya diupload. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah bingung lagi. Dan satu hal Bapak Ibu yang harus diperhatikan adalah berbeda dengan penilaian angka kredit di versi lama, di mana setiap kegiatan kita yang mendapat nilai atau angka kredit seperti sertifikat, penulisan PTK dan lain sebagainya, itu otomatis akan menjadi angka kredit. Tetapi di sini tidak Bapak Ibu, tidak sama sekali. Jadi poin-poin yang dimaksud itu adalah untuk memacu Bapak Ibu mengembangkan diri sebagai salah satu faktor penentu dari penilaian kepala sekolah. Apalagi faktor lainnya, itu nanti ada Bapak Ibu diobservasi di kelasnya. Apakah Bapak Ibu mengajarnya sudah pas atau belum, apa yang harus dikembangkan, dapat tidak Bapak Ibu berefleksi, apa tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan, dan juga penilaian perilaku. Jadi poinnya di situ tidak serta-merta akan menjadi angka kredit. Apabila hasil dari penilaian kinerja tadi baik, itu akan mendapatkan 100%. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mindset bahwa poin akan menjadi angka kredit itu tidak benar. Itu nanti akan dikonversi, itu menjadi bagian saja. Masih ada Bapak Ibu harus memperhatikan bagaimana observasi di kelas dan perilaku kinerja yang berakhlak tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk tugas tambahan untuk di SD kan tidak ada wali kelas
tidak ada wali kelas, tetapi Bapak Ibu bisa mengambil kalau yang bendahara BOS itu ada poinnya. Itu ada tim apa tugas tambahan itu namanya tim apa? Penjaga kekerasan. Nah, itu bisa di situ. Pembina ekstrakurikuler bisa di situ. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di SD memang tidak ada untuk guru kelas itu sudah input 24 jam, jadi itu bukan tugas tambahan, tidak ada wakil kepala sekolah, tetapi ada bisa pembina ekskul di situ, bendahara di situ juga diakomodir seperti itu. Dan untuk laporan itu yang dibutuhkan untuk laporan itu hanya yang observasi rekan sejawat yang nilainya 8. Itu butuh laporan. Jadi yang saya ceritakan tadi bahwa saya mengobservasi teman saya mengobservasi saya. Nah, itu secara bergantian itu dibuatkan laporannya, foto kegiatannya, hasilnya seperti apa, itu bernilai 8 poin. Laporan yang prosesnya. Bu, laporan yang lain itu adalah untuk penelaah aksi nyata yang sudah terkurasi di PMM, penelaah cerita praktik, dan penelaah perangkat ajar. Nah, untuk yang 3 ini memang membutuhkan laporan karena mereka menelaah aksi nyata apa yang mereka telaah, terus cerita praktik apa yang mereka telaah, seperti itu baru laporan. Yang lainnya itu adalah sertifikat, Bapak Ibu. Sertifikat. Jadi nanti setiap kegiatan jangan lupa untuk di Kombel keluarkan sertifikatnya karena yang dibutuhkan di PMM adalah upload sertifikat. Jadi bukan laporan pengembangan diri ala PAK yang lama gitu Bu Ria ya, tetapi adalah sertifikat. Insya Allah sekarang dipermudah Bapak Ibu, tidak serumit yang kemarin dan tidak ada KTI Bu ya, tidak ada penulisan juga, lebih mudah lagi seperti itu. Itu aja Bu. Terima kasih Bu Rani. Izin Pak Ihsan, Ibu Ria, Ya. masih ada pertanyaan ini. Ya, lanjut lagi Pak Gimana? Sari. Lanjut, Pak ya? Ya, baik. Ini di nomor 23 ini, apakah tim yang dibentuk bisa juga mengecek menggunakan akun kepala sekolah? Nah, ini maksudnya nanti kalau kepala sekolah itu gurunya banyak ya, ada misalnya satu sekolah itu ada yang 50 guru, 60 guru atau Terus bahkan iya ya. Artinya kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri ya, tentu ada tim. Itu sudah diatur di Perdirjen tentang Juknis ini. Maka nanti Bapak Ibu, tapi tetap akunnya itu tetap satu, tetap akun kepala sekolah. Nah, itu ini tidak bisa dibuatkan akun juga untuk yang lainnya. Artinya tetap memakai akun kepala sekolah itulah nanti, tapi membantu prosesnya gitu ya. Bagaimana nanti menyetujuinya itu tetap menggunakan akun kepala sekolah. Bagaimana sistemnya silakan disepakati nanti dengan kepala sekolah ya. Apakah dipinjamkan akunnya atau seperti apa. Tapi ini tentu dijaga kerahasiaan. iya, dijaga kerahasiaannya antara kewenangan kepala sekolah dengan tim yang ditunjuk tadi. Jangan sampai nanti disalahgunakan gitu ya. Nah, ini nomor 23, kemudian nomor ini tadi sudah dijawab oleh Bu Rani ya, nomor 24, 25 sama ya. Bukan nggak ada nilainya ya. Kalau di RHK untuk tugas tambahan itu tidak ada poinnya gitu ya. Itu hanya tambahan, tidak ada poinnya. Kemudian 25 tadi. Sama itu Pak dengan pertanyaan sebelumnya. Sudah berulang itu pertanyaannya. Baik, Ihsannya freeze lagi Bu. Yes. Jadi yang ada poinnya itu yang di bagian Pengembangan kompetensi. pengembangan kompetensi. Ya. Tidak keluar, Tugas tambahan tidak ada poinnya, tidak ada poinnya. Ada suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Ya, bisa, baru keluar Pak Ihsan. Oh, bisa ya. Nah, jadi silakan. Dilihat di rekomendasi nanti bisa juga dilihat langsung seperti didemukan Bu Rani tadi. Satu dimensi itu kan dimensi yang pertama itu di manajemen kelas itu ada 2 sub indikator. Kemudian dimensi yang kedua tadi ada 3 sub indikator dan dimensi yang ketiga metode pelajaran ada 3 sub indikator. Jadi 2, 3, 3. Nah, dilihat nanti yang mana yang kita prioritaskan. Misalnya di dimensi yang pertama manajemen kelas yang merah tadi, berarti pilihannya cuma 2. Cuma 2 sub
indikator itu. Nah, maka nanti silakan memilih dari dua itu, apakah nanti Prioritasnya. Iya. ya diprioritaskan yang mana dari dua. Bisa saja sama antar guru yang lain, bisa juga berbeda. Nah, itu diprioritaskan dulu yang merah tadi. Kalau misalnya merah semua, berarti yang mana nanti yang dilihat mungkin disepakati dengan kepala sekolah ya, dengan yang lain-lainnya ya. Yang mana akan diprioritaskan untuk menjadi subindikator yang akan ditingkatkan gitu. Betul, tadi hanya satu saja ya, satu subindikator tadi. Dipilih, karena itu hanya diklik bisa satu Bu Rani ya, cuma satu yang bisa diklik kan. Hanya satu. Nggak bisa diklik 2 atau 3. Nanti satu kali pilih itu nanti lanjut sampai selesai itu untuk 6 bulan. Nanti 6 bulan berikutnya pilih yang lain lagi. Dan seterusnya ya. Jadi satu subindikator itu akan dikerjakan selama satu periode 6 bulan dari Januari sampai Juni. Nanti subindikator yang lain dilanjutkan di bulan Juli sampai Desember dan seterusnya ya. Nanti sampai mungkin berbeda saja nanti antar periodenya gitu ya. Kemudian nomor 26, RHK yang sudah disetujui berdasarkan diskusi guru KS ternyata ingin diubah. Jawab Sama seperti tadi ya. Ya. Nomor 27 juga sudah, Pak. Nomor 27 mulai sekarang ya, Bapak dan Ibu. Jangan ditunda-tunda. Iya. Merekomendasikan 5 indikator apakah guru di Sadik boleh sama milih satu indikator atau berbeda-beda. Ya biasa saja tadi ya, bisa berbeda, bisa sama ya. Oke. Iya. Cukup ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload video setiap hari. Thank you.